Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah segelas susu yang Anda minum setiap pagi benar-benar mendukung kesehatan Anda, atau justru diam-diam merusaknya? Di usia yang semakin matang, setiap pilihan kecil, termasuk susu yang Anda pilih untuk kopi, teh, atau sereal, bisa berdampak besar pada jantung, tulang, dan otak Anda. Dalam video ini, kami akan mengungkap 3 jenis susu yang sebaiknya Anda hindari untuk menjaga vitalitas dan kemandirian di masa emas, serta 3 pilihan susu yang bisa menjadi sekutu terbaik tubuh Anda. Jangan lewatkan, karena mengetahui rahasia ini bisa mengubah cara Anda menjaga kesehatan, dari mengurangi risiko penyakit jantung hingga melindungi memori dan tulang Anda. Tonton sampai akhir untuk mendapatkan tips praktis yang mudah diterapkan, yang akan membantu Anda hidup lebih sehat, aktif, dan bahagia di setiap hari. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Susu yang harus dihindari. Susu pertama yang harus dihindari adalah susu sapi murni. Susu pertama yang harus dihindari adalah susu sapi murni, yang seringkali tampak sebagai pilihan yang sehat dan alami. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Meskipun susu sapi murni dikenal karena rasanya yang kaya dan kandungan nutrisinya, sebenarnya ia menyimpan bahaya yang besar, terutama bagi orang yang berusia di atas 65 tahun. Susu sapi murni mengandung lemak jenuh dalam jumlah yang sangat tinggi, lebih dari 4,5 gram dalam segelas 240 ml. Bagi mereka yang masih muda, ini mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi lansia, dampaknya bisa sangat merusak dan menakutkan. Ketika kita menua, tubuh kita tidak lagi bekerja seperti dulu. Metabolisme kita melambat, arteri kita menjadi lebih kaku, dan jantung kita harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar yang dulunya mudah dilakukan. Menambahkan asupan lemak jenuh setiap hari ke dalam sistem tubuh yang sudah rapuh ini adalah suatu langkah yang penuh risiko. Lemak jenuh dalam susu sapi murni dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, secara perlahan tapi pasti, yang akhirnya dapat menyumbat arteri. Hal ini menjadi penyebab utama dari stroke, serangan jantung, dan hipertensi, yang seringkali datang tanpa gejala yang jelas. Tanda-tanda awal bisa sangat samar, sesak napas saat berjalan, sedikit rasa sesak di dada, atau rasa lelah yang tak biasa. Ini bukan hanya tanda penuaan. Ini bisa jadi pertanda bahwa jantung Anda sedang berjuang lebih keras dari yang seharusnya. Menurut penelitian penting dari para ahli, orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi susu sapi murni berisiko mengalami kejadian kardiovaskular hingga 18% lebih tinggi. Angka ini bukan hanya statistik, ini adalah peringatan bagi jantung Anda yang harus didengarkan dengan serius. Selain itu, susu sapi murni juga kaya kalori. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kalori tambahan ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan secara perlahan namun pasti. Bagi tubuh lansia yang sudah mulai mengalami penurunan mobilitas dan kehilangan massa otot, beban ekstra ini menjadi masalah besar. Ini bisa memperburuk kondisi sendi yang sudah rentan, meningkatkan risiko resistensi insulin, dan mengurangi kemandirian Anda. Bahkan, bagi mereka yang sudah menderita kondisi seperti diabetes tipe 2 atau penyakit ginjal tahap awal, kandungan lemak dalam susu sapi murni bisa mengubah kenyamanan menjadi komplikasi yang berbahaya. Lebih jauh lagi, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka seringkali merasa kembung, mengalami gangguan pencernaan, atau bahkan sakit perut setelah mengonsumsi susu sapi murni. Ini bisa disebabkan oleh intoleransi laktosa, yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Sebuah segelas susu di pagi hari, yang tampaknya memberikan kenyamanan, malah bisa membuat tubuh Anda merasa lebih lemas daripada segar, dan tanpa disadari,
bisa merusak kesehatan pencernaan Anda. Jadi, meskipun susu sapi murni mungkin tampak seperti pilihan yang alami dan sehat, bagi banyak orang lansia, itu justru bisa menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan mereka. Susu kedua yang harus dihindari adalah susu beras. Susu beras adalah salah satu jenis susu yang sering dianggap sebagai pilihan sehat, namun kenyataannya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Dibuat dari bahan dasar yang sederhana, beras putih dan air, susu ini tampaknya mudah dan tidak berbahaya, tetapi di balik kesederhanaannya terdapat banyak kekurangan yang serius. Pada dasarnya, susu beras miskin akan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh seiring bertambahnya usia. Di usia lanjut, tubuh memerlukan asupan nutrisi yang lebih kaya akan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang seimbang untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Namun, susu beras hampir tidak mengandung protein, dengan rata-rata kurang dari 1 gram per porsi, yang jelas menjadi masalah besar. Bagi lansia, kehilangan massa otot adalah masalah nyata yang datang tanpa peringatan. Seiring bertambahnya usia, tubuh semakin sulit membangun kembali massa otot setelah kehilangan, dan tanpa cukup protein dalam pola makan, proses pemulihan ini semakin lambat. Ketika otot tubuh semakin menurun, kekuatan tubuh berkurang, mobilitas menjadi terbatas, dan risiko cedera atau jatuh meningkat. Semua ini berawal dari kebiasaan yang tampak sepele, seperti mengonsumsi susu beras setiap pagi. Selain itu, susu beras mengandung arsenik anorganik, sebuah elemen beracun yang diserap oleh tanaman beras dari tanah. Ini menjadi sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang sistem detoksifikasi tubuhnya sudah tidak berfungsi optimal lagi. Paparan arsenik, meskipun dalam jumlah kecil sekalipun, telah terbukti dapat merusak ginjal, menyebabkan stres hati, dan bahkan meningkatkan risiko kanker yang menyerang kulit, paru-paru, dan kandung kemih. Ketika Anda mengonsumsi susu beras setiap hari, Anda tidak hanya gagal mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, tetapi juga berisiko merusak kesehatan Anda dalam jangka panjang. Kerusakan yang terjadi mungkin tidak terasa pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, gejalanya bisa berupa tulang yang rapuh, penurunan fungsi ginjal, atau kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, susu beras memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang artinya bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, meskipun bebas susu. Ini menjadi masalah besar bagi hampir 50% lansia yang menderita prediabetes atau diabetes tipe 2, karena bisa menyebabkan fluktuasi energi yang berbahaya, gangguan pada kognisi, dan masalah metabolisme yang serius. Mengonsumsi susu beras ibarat memberi tubuh energi kosong yang cepat habis, tidak memuaskan dan tidak menambah manfaat. Yang lebih buruk lagi, banyak merek susu beras menambahkan pemanis buatan untuk meningkatkan rasa, yang hanya semakin memperburuk masalah gula darah. Tanpa serat untuk menyeimbangkan dampaknya, ini semakin memperburuk ketidakseimbangan metabolik. Meskipun susu beras mungkin tampak sebagai pilihan lembut dan ramah untuk tubuh, kenyataannya, susu ini seringkali menjadi kelemahan dalam pola makan lansia. Ia memberikan terlalu sedikit apa yang tubuh butuhkan dan terlalu banyak hal yang tidak seharusnya ada dalam diet sehari-hari. Dengan demikian, untuk memastikan kesehatan yang optimal, sangat penting bagi lansia untuk menghindari konsumsi susu beras yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Susu ketiga yang harus dihindari adalah susu kental manis. Susu kental manis adalah salah satu jenis makanan yang seringkali kita nikmati tanpa berpikir panjang. Seringkali hadir sebagai teman setia dalam secangkir kopi atau teh, atau bahkan sebagai topping pada berbagai makanan penutup yang menggugah selera. Namun, di balik kenikmatan manisnya, susu kental manis menyimpan potensi ancaman yang tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan hanya sekadar pemanis biasa, melainkan musuh yang tersembunyi yang dapat merusak tubuh secara perlahan namun pasti. Begitu Anda menambahkannya ke dalam minuman atau makanan Anda mungkin tidak menyadari betapa besar dampaknya terhadap kesehatan Anda, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun.
Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Susu kental manis dikenal karena kandungan gulanya yang sangat tinggi. Hanya dengan 1 sendok makan susu kental manis, tubuh Anda sudah mendapatkan sekitar 10 gram gula tambahan. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi kenyataannya adalah sebagian besar orang tidak hanya menggunakan 1 sendok makan. Tanpa disadari, banyak dari kita menambahkannya lebih banyak, baik itu dalam secangkir kopi, teh, atau bahkan dalam hidangan penutup. Ini berarti bahwa setiap kali Anda menambahkan susu kental manis ke dalam makanan atau minuman Anda memberi tubuh Anda dosis gula tambahan yang jauh lebih tinggi daripada yang Anda pikirkan. Konsumsi gula yang tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan tajam. Ini adalah beban yang luar biasa bagi tubuh, terutama bagi lansia yang sudah memiliki masalah dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Pankreas, yang berfungsi untuk memproduksi insulin, akan dipaksa untuk bekerja lebih keras dari biasanya untuk menanggulangi lonjakan gula darah yang mendadak. Bagi orang yang sudah memiliki masalah pengaturan glukosa, konsumsi susu kental manis dapat mempercepat risiko terjadinya diabetes tipe 2 atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Namun, masalahnya tidak hanya terbatas pada gula darah. Gula dalam susu kental manis juga menyebabkan peradangan diam-diam dalam tubuh kita. Peradangan ini terjadi secara perlahan, tanpa tanda-tanda yang jelas, tetapi dampaknya sangat besar. Peradangan kronis yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebih berhubungan erat dengan banyak masalah kesehatan lainnya, seperti penurunan sistem kekebalan tubuh, penurunan kejernihan mental, serta masalah penuaan sel yang lebih cepat. Ketika tubuh mengalami peradangan yang berkelanjutan, sistem imun menjadi lebih lemah, dan tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Selain itu, peradangan juga dapat memperlambat proses penyembuhan tubuh, membuat kita lebih mudah merasa lelah dan tidak bertenaga. Pada otak, dampaknya bisa sangat merusak. Gula yang berlebihan dalam tubuh berhubungan langsung dengan penurunan fungsi kognitif. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebihan, terutama yang berasal dari sumber cair atau pekat seperti susu kental manis, dapat berkontribusi pada gangguan neurodegeneratif, seperti Alzheimer. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut Alzheimer sebagai diabetes tipe 3, karena resistensi insulin yang mengganggu fungsi otak. Kondisi ini, yang seringkali dimulai dengan penurunan kemampuan mengingat hal-hal kecil, seperti lupa meletakkan kacamata atau kesulitan mencari kata yang tepat, mungkin tidak terlihat serius pada awalnya. Namun, seiring waktu, masalah ini bisa berkembang menjadi lebih besar dan lebih signifikan. Anda mungkin mulai merasa lebih sulit untuk berkonsentrasi, lebih sering melupakan hal-hal penting, atau merasa mental Anda semakin kabur. Ini bukan hanya bagian dari penuaan biasa, melainkan bisa menjadi tanda-tanda awal dari stres kognitif yang disebabkan oleh penumpukan gula dalam tubuh. Gula, yang seharusnya memberi kita energi, justru menjadi musuh terbesar bagi otak kita. Tidak hanya otak yang menderita, pencernaan kita juga bisa terkena dampaknya. Susu kental manis, dengan teksturnya yang sangat kental dan manis, dapat memperlambat proses pencernaan. Proses pencernaan yang lambat ini menyebabkan perut terasa penuh, kembung, atau tidak nyaman. Bagi sebagian orang, konsumsi susu kental manis bahkan bisa menyebabkan ketidakberaturan dalam sistem pencernaan, yang pada gilirannya menyebabkan perasaan berat, lelah, dan lesu sepanjang hari. Semua ini sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, terutama saat kita mulai memasuki usia yang lebih tua dan tubuh kita membutuhkan lebih banyak perhatian dan perawatan. Selain itu, konsumsi gula berlebihan dalam bentuk susu kental manis juga memiliki dampak negatif pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Gula yang berlebihan berhubungan dengan peningkatan kadar trigliserida dalam darah, yang dapat menyebabkan pembentukan plak pada arteri dan meningkatkan kekakuan arteri itu sendiri. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan pembuluh darah kita,
yang sudah berisiko tinggi seiring bertambahnya usia. Ketika ditambahkan dengan faktor risiko lainnya, seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, dua masalah yang sering ditemukan pada lansia, kombinasi ini dapat memperburuk keadaan dan menciptakan resep yang berbahaya bagi kesehatan jantung kita. Penting untuk diingat bahwa meskipun susu kental manis tampak seperti pilihan yang manis dan tidak berbahaya, efek jangka panjangnya bisa sangat merusak. Ini adalah musuh yang tersembunyi, yang merayap perlahan ke dalam tubuh kita dan membawa dampak yang luar biasa bagi kesehatan fisik dan mental kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita mulai bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Hindari konsumsi susu kental manis berlebihan, terutama jika Anda ingin menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan jantung Anda di masa tua. Susu yang menguntungkan kesehatan. Pilihan pertama adalah susu kedelai fermentasi, salah satu pilihan paling terabaikan namun kuat bagi lansia. Bukan sekadar susu kedelai biasa, tetapi susu kedelai yang telah melalui proses fermentasi dengan cermat. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang tak terelakkan. Otot mulai melemah, kepadatan tulang berkurang, dan keseimbangan yang dulu kokoh kini menjadi lebih rapuh. Pada saat-saat seperti ini, protein bukan hanya menjadi hal yang penting, ini adalah sesuatu yang sangat vital. Susu kedelai fermentasi hadir sebagai pilihan tepat, karena di antara susu nabati lainnya, ini merupakan salah satu yang menyediakan protein lengkap, yaitu protein yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, mempertahankan kekuatan, serta menjaga mobilitas tubuh agar tetap aktif. Bagi lansia yang tengah berjuang melawan kehilangan massa otot, atau bagi mereka yang hanya ingin tetap aktif, mandiri, dan penuh semangat dalam menjalani hidup, susu kedelai fermentasi bukan sekadar minuman. Ini adalah bentuk pelestarian diri yang penuh makna setiap harinya. Kedelai mengandung isoflavon, senyawa alami yang menyerupai estrogen secara lembut. Senyawa ini, yang seringkali dianggap sepele, justru sangat penting bagi lansia. Terutama bagi wanita yang telah melewati masa pasca menopause, isoflavon ini memiliki peran besar dalam melindungi kepadatan tulang. Bahkan, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa isoflavon dapat mendukung kesehatan kognitif dan memperbaiki daya ingat, menjaga otak tetap tajam. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa susu kedelai fermentasi bisa menjadi penjaga tubuh dan otak Anda tetap kuat dan bertenaga lebih lama. Mengapa fermentasi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses ini? Karena seiring berjalannya waktu, pencernaan tubuh kita menjadi lebih sensitif dan tidak bekerja seefisien dulu. Dengan proses fermentasi, kedelai yang tadinya sulit dicerna bisa diproses dengan lebih mudah, membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses ini juga mengurangi kemungkinan rasa kembung atau ketidaknyamanan yang sering dialami. Lebih dari itu, susu kedelai fermentasi juga kaya akan probiotik, bakteri baik yang mendukung kesehatan pencernaan, memperkuat sistem imun, bahkan dapat berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan kualitas tidur. Bagi lansia yang menghadapi masalah kesehatan jantung atau kolesterol tinggi, susu kedelai fermentasi dapat menjadi teman yang sangat bermanfaat. Susu ini bebas kolesterol alami, mengandung lemak jenuh dalam jumlah yang sangat sedikit, serta memiliki senyawa yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Bayangkan, hanya dengan segelas susu kedelai fermentasi di pagi hari, Anda dapat merasakan dampaknya yang luar biasa pada kesehatan jantung Anda, tanpa perlu khawatir akan efek samping obat-obatan atau tambahan kimiawi lainnya. Tekstur susu kedelai fermentasi yang lembut dan creamy memberikan kepuasan yang sempurna tanpa rasa berat. Ini adalah pilihan yang lembut dan ramah bagi tubuh, kaya akan manfaat gizi, dan sangat mendukung proses penuaan dengan cara yang tepat dan penuh perhatian. Jika Anda ingin menikmati masa tua yang sehat dan penuh vitalitas, susu kedelai fermentasi adalah pilihan yang pantas dipertimbangkan setiap hari. Pilihan kedua yang menguntungkan bagi lansia adalah susu almond tanpa gula. Pada pandangan pertama,
Susu ini mungkin tampak terlalu sederhana, terlalu ringan, bahkan hampir tidak cukup untuk memberikan perubahan yang berarti. Mungkin Anda berpikir, apakah susu ini benar-benar dapat memberi dampak besar pada kesehatan saya? Namun, jika kita melihat lebih dalam, di balik tekstur lembutnya yang tampak biasa saja, tersimpan kekuatan besar yang dapat memberikan dukungan bagi tubuh, terutama di bagian-bagian yang paling membutuhkan perhatian: jantung, tulang, dan otak. Bagi lansia yang seringkali berjuang dengan pengaturan obat-obatan harian, tekanan darah, pencernaan, dan masalah berat badan, susu almond tanpa gula hadir sebagai solusi yang luar biasa. Ia menawarkan kombinasi yang sangat langka dan dibutuhkan dalam hidup kita: nutrisi yang lengkap tanpa membawa beban berlebih, rasa yang alami tanpa tambahan gula, serta dukungan kesehatan yang tetap memberikan ketenangan tanpa menambah stres. Susu almond tanpa gula adalah pilihan yang sangat ramah jantung. Tidak mengandung kolesterol dan hampir tidak memiliki lemak jenuh, komposisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Sebaliknya, susu ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal, yang telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kesehatan jantung. Untuk lansia yang hidup dengan hipertensi atau memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, susu almond menjadi pilihan yang sangat baik. Tanpa memberi dampak buruk pada tubuh, susu ini memberikan manfaat yang besar dengan cara yang sangat halus dan tidak terlihat. Salah satu manfaat tersembunyi dari susu almond adalah kandungan vitamin E-nya yang luar biasa. Vitamin E adalah antioksidan yang sangat kuat, melindungi sel tubuh, terutama sel-sel di otak. Vitamin ini telah terbukti secara ilmiah dapat memperlambat penurunan kognitif dan membantu melindungi otak dari stres oksidatif, suatu masalah yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Kita semua ingin mempertahankan kejernihan pikiran, memori, dan kewaspadaan seiring bertambahnya usia, dan susu almond memberikan dukungan dalam hal ini dengan cara yang lembut namun penuh kekuatan. Selain itu, susu almond bebas laktosa menjadikannya pilihan sempurna bagi lansia yang mengalami masalah pencernaan setelah mengonsumsi susu sapi, seperti kembung, gas, atau rasa tidak nyaman. Susu almond, secara alami, rendah kalori, hanya sekitar 30 hingga 40 kalori per gelas tanpa gula. Pada tahap hidup ketika pengelolaan berat badan menjadi lebih menantang, setiap kalori sangat berarti. Dengan memilih susu almond, Anda dapat memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkan tanpa menambah berat badan ekstra atau membebani metabolisme tubuh Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Meskipun susu almond ini sangat ringan, dampaknya sangat besar. Rasanya lembut dan menenangkan, namun kaya akan manfaat yang tidak bisa dianggap remeh. Bagi mereka yang cenderung lebih menyukai rasa manis, godaan untuk memilih versi beraroma atau manis sangat besar. Namun, manfaat sejati susu almond datang ketika kita mengonsumsinya dalam bentuk murni dan tanpa tambahan gula. Tanpa tambahan pemanis buatan atau bahan kimia lainnya, susu almond memberikan tubuh Anda hanya apa yang benar-benar dibutuhkan. Nutrisi alami tanpa sesuatu yang berlebihan. Memilih susu almond tanpa gula adalah pilihan yang bijaksana, sesuatu yang sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang mengonsumsi minuman sehat, tetapi tentang memberikan tubuh Anda yang terbaik di tahap kehidupan yang paling berharga. Pilihan ketiga yang direkomendasikan adalah susu oat yang diperkaya kalsium. Susu oat yang diperkaya kalsium adalah pilihan ketiga yang sangat direkomendasikan, dan bagi banyak orang, ia bukan hanya sebuah minuman biasa. Rasanya yang lembut, menenangkan, dan memiliki rasa manis alami yang tidak berlebihan menjadikannya pilihan yang sempurna bagi mereka yang mencari kenyamanan dalam setiap tegukan. Namun, di balik lembutannya, susu oat ini menyimpan manfaat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, terutama bagi tubuh lansia yang semakin membutuhkan perhatian ekstra. Seiring bertambahnya usia,
Salah satu ancaman terbesar yang datang dengan diam-diam adalah penurunan kepadatan tulang. Osteoporosis, yang seringkali tidak memberi tanda yang jelas, bergerak dengan sangat perlahan, merusak kekuatan tulang kita setiap hari. Pada usia muda, sebuah jatuh kecil mungkin hanya menyebabkan memar atau rasa sakit ringan, tetapi seiring bertambahnya usia, jatuh yang sama bisa berakhir dengan patah tulang yang serius, memerlukan pemulihan berbulan-bulan, atau bahkan lebih buruk lagi. Inilah sebabnya susu oat yang diperkaya kalsium dan vitamin D menjadi sangat berharga. Minuman ini bukan hanya sekedar menjaga tulang tetap kuat, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi tubuh yang semakin rentan terhadap kerapuhan. Susu oat tidak hanya memberi kekuatan pada tulang, tetapi juga melindungi jantung. Mengandung beta-glukan, serat larut yang dapat mengikat kolesterol berlebih dan membuangnya dari tubuh. Susu oat menawarkan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan jantung. Bagi banyak lansia yang menghadapi masalah tekanan darah tinggi, kolesterol, atau risiko kardiovaskular lainnya, segelas susu oat setiap hari menjadi langkah kecil namun berarti dalam merawat tubuh. Dengan manfaat ganda ini, membantu menjaga kesehatan tulang dan menjaga jantung tetap sehat, susu oat menjadi pilihan yang bijaksana. Selain itu, susu oat juga bebas laktosa dan sangat lembut pada saluran pencernaan. Bagi mereka yang sering mengalami kembung, gangguan pencernaan, atau masalah pencernaan lainnya, susu oat hadir sebagai pilihan yang menenangkan. Kandungan seratnya membantu mengatur pergerakan usus, mengurangi rasa tidak nyaman yang seringkali dibiarkan tidak dibicarakan, namun sangat memengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari. Kehalusan susu oat menjadikannya pilihan yang penuh perhatian bagi mereka yang ingin menjaga pencernaannya tetap nyaman. Malam hari juga dapat menjadi waktu yang tepat untuk menikmati segelas susu oat hangat. Kehangatan yang mengalir melalui tubuh kita, bersama dengan rasa manis yang lembut, memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersantai dan beristirahat. Sesuatu yang begitu sederhana namun begitu efektif dalam memberikan ketenangan dan ketentraman. Dalam keheningan itu, kita menemukan penyembuhan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa yang seringkali kelelahan. Pada tahap kehidupan ini, setiap pilihan yang kita buat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pilihan kecil yang kita anggap sepele, seperti susu yang kita tambahkan ke dalam kopi atau sereal, bisa menjadi langkah yang mendukung tubuh kita, atau justru sebaliknya, bisa memberi dampak buruk tanpa kita sadari. Menyadari kekuatan dari setiap pilihan, bahkan yang paling sederhana, adalah kunci untuk merawat diri kita dengan penuh perhatian. Susu oat mungkin terlihat sederhana, namun ia membawa kekuatan diam-diam yang dapat memberi manfaat besar untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Sudahkah Anda menyadari betapa banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita? Seperti memilih susu oat yang diperkaya kalsium? Dengan setiap langkah kecil ini, kita dapat mendukung kesehatan tubuh kita, menjaga kekuatan tulang, melindungi jantung, dan menenangkan pencernaan. Semuanya dimulai dengan keputusan yang penuh perhatian setiap hari. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang baru saja Anda pelajari dari video ini dan akan Anda bawa dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini, dan beritahu kami bagaimana Anda akan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk memperbaiki kualitas hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, share, dan pastikan untuk subscribe ke saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah bergabung, dan semoga setiap pilihan yang Anda buat membawa Anda menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia.